Om Swastiastu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komang Karisma Utari dengan NIM L1A1191152 dari kelas D. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Ilmu Reproduksi Ternak yang berjudul Pengenalan Organ Reproduksi pada Sapi Jantan dan pada Sapi Betina. Organ reproduksi pada sapi jantan yang pertama adalah testis. Testis adalah organ reproduksi primer pada ternak jantan. Testis dikatakan sebagai organ primer karena berfungsi menghasilkan gamet jantan spermatozoa. Tahapan spermatogenesis yang meliputi spermatogenium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatosit muda, dan spermatid matang. Testis dibungkus oleh kapsul putih mengkilat atau tunica albuginea yang banyak mengandung serabut saraf dan pembuluh darah yang terlihat berkelok-kelok. Di bawah tunica albuginea terdapat parenkim yang dapat menjalankan fungsi testis tersebut. Yang kedua ada epididymis. Epididymis merupakan saluran reproduksi yang amat penting karena saluran sangat menentukan kemampuan fertilitas sperma yang dihasilkan. Epididymis mempunyai 4 fungsi utama, yaitu pengangkutan, penyimpanan, pemasakan, dan pengentalan atau konsentrasi sperma. Secara umum, bagian proksimal dari epididymis seperti kepala dan badan berperan dalam proses pemasakan spermatozoa, sedangkan bagian ekor epididymis berperan dalam penyimpanan spermatozoa. Yang ketiga ada vas deferens. Vas deferens merupakan saluran lanjutan dari epididymis. Epididymis adalah saluran yang lurus yang ujungnya berakhir di dalam kelenjar prostat. Vas deferens memiliki fungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju kantung sperma. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dengan uretra. Ductus deferens berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju vasikula seminalis dan sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelumnya. Yang keempat ada penis. Penis merupakan organ kopulasi pada hewan jantan. Penis ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu glans atau alat gerak bebas yang merupakan bagian utama atau badan, dan crura atau akar yang melekat pada ischial arch pada pelvis yang tertutup oleh oocyte cavernosus. Struktur internal penis merupakan jaringan cavernosus atau jaringan erektil yang terdiri dari sinus-sinus darah yang dipisahkan oleh lembaran jaringan pengikat yang disebut septa yang berasal dari tenuka albuginea, kapsula berserabut dan di sekitar penis tersebut. Kemudian lanjut pada alat-alat reproduksi pada sapi betina. Yang pertama ada ovarium, ada oviduk, ada uterus, ada cervix, vagina, dan vulva. Ovarium merupakan sepasang kelenjar yang terdiri dari ovarium kanan yang terletak di belakang ginjal kanan dan ovarium kiri yang terletak di belakang ginjal kiri. Ovarium seekor sapi betina bentuknya menyerupai biji buah almond dengan berat rata-rata 10-20 gram. Fungsi ovarium sendiri adalah memproduksi ovum, penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Ovari sangat bersifat endokrin atau sitogenik atau menghasilkan sel karena mampu menghasilkan hormon yang akan diserap langsung ke dalam peredaran darah dan juga ovum. Kemudian yang kedua ada oviduk. Oviduk merupakan saluran yang bertugas untuk menghantarkan sel telur atau ovum dari ovarium ke uterus. Oviduk digantung oleh suatu ligamentum, yaitu mesosalping, yang merupakan saluran kecil yang berkelok-kelok dari depan ovarium dan berlanjut di tanduk uterus. Bagian dari oviduk terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada infundibilum, yaitu ujung oviduk yang letaknya paling dekat dengan ovarium. Infundibilum memiliki mulut dengan bentuk berjumbai yang berfungsi untuk menangkap ovum yang diovalisikan oleh ovarium. Mulut infundibilum ini disebut fimbria, salah satu ujungnya menempel pada ovarium.
sehingga pada saat ovulasi dapat menangkap ovum. Sedangkan lubang infundibilum yang dilewati ovum menuju uterus disebut ostium. Setelah ovum ditangkap oleh fimbria, kemudian menuju ampula, yaitu bagian oviduk yang kedua. Di tempat inilah terjadi fertilisasi. Nah, sel spermatozoa akan menunggu ovum di ampula dan dibuahi. Panjang ampula merupakan setengah dari panjang oviduk. Kemudian yang ketiga ada uterus. Uterus merupakan struktur saluran muskuler yang diperlukan untuk menerima ovum yang dibuahi dan perkembangan zigot. Uterus digantung oleh ligamentum, yaitu mesometrium, yang merupakan saluran yang bertaut pada dinding ruang abdomen dan ruang pelvis. Dinding ruang uterus terdapat 3 lapisan. Lapisan dalam yang disebut endometrium, lapisan tengah yang disebut myometrium, dan lapisan luar yang disebut perimetrium. Kemudian selanjutnya ada serviks yang keempat. Serviks terletak di antara uterus dan vagina, sehingga dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam uterus. Serviks ini tersusun atas otot daging, sphincter, terdapat lumen serviks yang berbentuk dari gelang penonjolan mucosa serviks dan akan menutup pada saat terjadi esterus dan kelahiran. Serviks menghasilkan cairan yang dapat memberikan jalan pada spermatozoa menuju ampula dan untuk menyeleksi sperma. Fungsi dari serviks adalah menutup lumen uterus sehingga menutup kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam uterus dan sebagai tempat reservoir spermatozoa. Kemudian yang kelima ada vagina. Vagina adalah organ reproduksi hewan betina yang terletak di dalam pelvis di antara uterus dan vulva. Vagina memiliki membran mukosa yang disebut epitel squamosa berstrata yang tidak berkelenjar tetapi pada sapi dia berkelenjar. Nah, pada bagian kranial dari vagina sapi terdapat beberapa sel mukosa yang berdekatan dengan serviks. Vestibulum dan portio vaginalis cervix dibatasi oleh suatu selaput pembatas yang disebut himen. Fungsi dari vagina adalah sebagai alat kopulasi dan tempat sperma dideposisikan. Peranannya sebagai saluran keluarnya sekresi serviks, uterus, dan oviduk, dan sebagai jalannya peranakan saat proses beranak. Vagina akan mengembang agar fetus dan membran dapat keluar pada tepat waktunya. Kemudian bagian yang paling terakhir ada vulva. Kemudian yang terakhir ada vulva. Tadi yang kelima vagina, yang sekarang vulva. Vulva merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar. Vulva terdiri dari 2 bagian, yaitu pada bagian luar disebut labia majora dan pada bagian dalam disebut labia minora. Pertautan antara vagina dan vulva ditandai oleh orifis uretral eksternal atau oleh suatu pematang pada posisi kranial terhadap uretral eksteras, yaitu himen vestigial. Ada juga klitoris. Klitoris merupakan alat reproduksi betina bagian luar yang homolog dengan gland penis pada hewan jantan yang terletak pada sisi ventral sekitar 1 cm dari dalam labia. Klitoris terdiri atas 2 krura atau akar, badan dan kepala. Kemudian klitoris terdiri atau atas jaringan erektil yang tertutupi oleh epitel squamosa berstrata. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf atas kesalahan kata yang saya ucapkan. Mohon dan lebihnya mohon dimaafkan. Om Santi Om dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.